Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan cara klasifikasi dengan menggunakan metode naive Bayes dan menggunakan Orange software. Nah, pertama-tama ini saya akan menjelaskan pengertian tentang klasifikasi dan metode naive Bayes. Pertama adalah klasifikasi atau classification. Klasifikasi merupakan proses menemukan sebuah model atau fungsi yang mendeskripsikan dan membedakan data ke dalam sebuah kelas-kelas. Klasifikasi biasanya melibatkan proses pemeriksaan karakteristik dari objek dan memasukkannya ke dalam salah satu kelas yang sudah didefinisikan sebelumnya. Selanjutnya adalah metode naive Bayes. Metode naive Bayes merupakan metode pengklasifikasian dengan menggunakan metode probabilitas dan statistik. Ciri-ciri utama metode naive Bayes adalah asumsi yang sangat kuat atau naif akan independensi dari masing-masing kondisi atau kejadian. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih kelebihan dan kekurangan dari metode naive Bayes. Kelebihannya yang pertama yaitu tidak memerlukan jumlah data yang banyak. Yang kedua, tidak memerlukan data training yang banyak. Yang ketiga, kokoh terhadap atribut yang tidak relevan. Yang keempat, cepat dan efisiensi ruang. Selanjutnya adalah kekurangannya. Kekurangan yang pertama yaitu tidak berlaku jika probabilitas kondisionalnya adalah 0. Apabila probabilitas kondisionalnya bernilai 0, maka probabilitas predikat akan bernilai 0 juga. Yang kedua adalah asumsi. Asumsi bahwa masing-masing variabel itu merupakan independensi menyebabkan kekurangannya akurasi, karena biasanya ada korelasi antara variabel satu dengan variabel yang lainnya. Kekurangan yang ketiga adalah tidak bisa diukur menggunakan hanya satu probabilitas saja, sehingga memerlukan bukti-bukti yang lainnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tutorial untuk mengklasifikasikan data menggunakan software Orange dan metode naive Bayes. Dan di sini saya menggunakan contoh data yang sudah disediakan oleh Orange. Nah, di sini saya sudah membuka Orange, lalu saya klik New, lalu pilih File, lalu Open File dengan cara klik kanan, lalu Open. Setelah itu pilih file yang akan digunakan. Nah, di sini saya menggunakan dataset yang sudah disediakan oleh Orange, yaitu ZooTab. Lalu Open. Nah, selanjutnya kita klik kanan, lalu pilih Select Column. Sebelum memilih kolom, kita harus menghubungkan file dengan Select Column. Setelah itu, klik 2 kali. Nah, di sini tersedia fitur, target variabel, dan meta atribut. Nah, selanjutnya kita mencari metode naive Bayes. Lalu kita hubungkan dari Select Column ke naive Bayes. Setelah itu, Test and Score. Jangan lupa untuk menghubungkan Select Column dengan Test and Score dan naive Bayes dengan metode naive Bayes dengan Test and Score. Nah, di sini kita sudah bisa melihat hasilnya dengan cara klik kanan pada Test and Score, lalu Open. Nah, di sini kita bisa melihat evaluation result-nya atau hasil evaluasinya. Di
Di sini ada beberapa macam label ya, AUC, CA, F1, Precision, and Recall. Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Model merupakan model yang digunakan. Di sini kita menggunakan model naive Bayes. Yang kedua adalah AUC, yaitu prediksi yang tersimpan dalam penggunaan model. F1 merupakan rata-rata terimbang dari presisi dan daya ingat dengan rumus sebagai berikut. Selanjutnya adalah precision. Precision secara intuitif adalah kemampuan klasifier untuk tidak memberi label positif kepada sampel yang negatif, itu pun sebaliknya. Precision juga memiliki rumus sebagai berikut. Selanjutnya recall. Recall secara intuitif merupakan kemampuan klasifier untuk menemukan dan menggolongkan semua sampel yang bernilai positif. Dan ini adalah nilai-nilainya. Selanjutnya, agar kita bisa melihatnya dalam bentuk matriks dan grafik, maka kita bisa menambahkan conclusion matrix. Lalu kita hubungkan test and score ke conclusion matrix. Lalu ROC analysis. Lalu jangan lupa untuk menghubungkannya juga. Lalu untuk melihat hasil dari conclusion matrix, kita bisa klik kanan lalu open. Dan ini adalah hasilnya. Jadi tadi mengklasifikasikan berdasarkan tipe amfibi, bird atau burung, fish, insect atau serangga, invertebrata, mamalia, dan reptil. Dengan jumlah di bawah dan seperti ini. Selanjutnya kita juga bisa melihat ROC analysis-nya dengan klik kanan lalu open. Dan ini adalah hasil dari grafik amfibi, grafik bird, fish, insect, invertebrata, mamalia, reptil. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah penyebutan istilah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.